Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kembali. Walaupun masih dalam ibadah rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi semangat kita. Karena kita tahu pasti Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita. Mari saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil waktu sejenak. Saya persilahkan untuk bersaat teduh. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima setiap berkat Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat kesaksian, dan tentunya lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menanggalkan sejenak setiap persoalan dan pergumulan kita. Kita mau taruh di kaki Tuhan. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Kita memberikan penyembahan kita yang tertinggi. Sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita untuk setiap kebaikannya yang tidak terhingga. Amin. Wahyu 7 ayat 12. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, mari kita memberikan kemuliaan, hormat, dan pujian bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita nyatakan bersama-sama, Dia adalah Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus,
kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sama-sama katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan, kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita berdoa. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Benar Tuhan, Kau Allah yang patut dipuji, Allah yang patut ditinggikan, Allah yang patut disanjung. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang tertinggi. Bapa, kami mohon Engkau melayakkan kami untuk kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengakui segala kesalahan kami, segala dosa kami, segala kelemahan kami, segala kekurangan kami. Kami sekarang mau beribadah, kami mau menghadap kepada Engkau. Kami mau mengucapkan syukur kami, mengucapkan hormat kami yang setinggi-tingginya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur meskipun dalam suasana ibadah rumah, tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Melawat kami satu persatu, setiap kepala keluarga, setiap istri-istri, setiap anak-anak semuanya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Engkau kiranya melawat, memberikan kekuatan baru, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, dan tentunya apa yang Engkau mau sampaikan lewat firman Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu buat Engkau membangun kami Tuhan. Kami kiranya boleh siap menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah peribadahan ini menjadi sukacita kami, tanda syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sertai peribadahan ini dari awal hingga akhirnya, dan kiranya sepanjang peribadahan ini hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, pasti sepanjang minggu ini ada kekuatan baru yang daripada Tuhan, ada pengucapan syukur baru, dan mari kita sama-sama menyatakannya. Kita akan bernyanyi bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyatakan sama-sama, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari nyatakan syukur kita bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mendengarkan kasih setia Tuhan dari kesaksian Ibu Sujiman. Silakan Ibu Sujiman. Dalam mengucap syukur pada hari ini, karena selama COVID saya tidak bisa kebaktian karena kuping tidak bisa mendengar, bahkan pakai HP, pakai HP gini terus ini pusing. Nah, jadi selama ini saya cuma saya berdoa, Tuhan kuping saya nggak dengar, saya tidak bisa dengar firman Tuhan. Nah, jadi saya doa selama COVID saya doa. Tapi puji Tuhan, kemarin sore tiba-tiba ada yang mengirim ini mujizat, alat yang baru dan saya pakai. Jadi hari Minggu nanti saya jelas bisa mendengar khotbah, mendengar pujian. Semuanya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu betul-betul mendengarkan. Tuhan itu baik, sangat baik dan kasihan sama saya. Karena selama ini saya mengeluh. Tapi ternyata keluhan ini terjadi kenyataan, yaitu sukacita. Sukacita saya sudah ada telinga. Yang lama tidak bisa dipakai, harus diservis. Servisnya semua tutup, tidak buka. Jadi cara Tuhan, inilah saya diberi ini hadiah yang terbaik, hadiah untuk mendengar hari Minggu. Siap saya mendengar firman Tuhan, pasti bisa. Terima kasih atas mujizat atau karunia Tuhan yang diberikan pada saya.
mengucap syukur semuanya. Ini kesaksian yang pertama saya dapat mujizat nyata. Makasih. Ya, bersyukur untuk berkat berupa alat pendengaran yang baru untuk Ibu Sujiman ya. Tuhan mendengar kerinduan hati Ibu Sujiman untuk beribadah. Tuhan mendengar keluh kesahnya dan menggantikannya dengan sukacita. Amin, puji Tuhan. Saya juga mau bersaksi. Jadi menjelang kepulangan Dion dari Jerman ke Indonesia itu banyak sekali yang harus disiapkan. Karena saya tahu tidak ada bis prima jasa dan tidak ada travel yang beroperasi ke Jakarta ya. Jadi Dion tidak bisa pulang sendiri naik bis tersebut atau travel tersebut. Jadi kami sendiri yang harus menjemputnya. Dan kami mengurus untuk surat izin keluar masuk Jakarta itu sulit sekali. Kami sudah ke RT, ke RW, ke kelurahan, dan kami juga sudah minta surat penjamin dari keluarga saya yang di Jakarta. Dan ketika semuanya sudah lengkap, ketika kami ajukan, sampai 2 hari 2 malam kami kerjakan itu dengan dibantu ponakan-ponakan, tapi puji Tuhan ditolak ya dari sananya. Jadi saya kepikiran, saya mulai khawatir dan Dion juga harus tes PCR ya. Dari maskapai penerbangannya itu mengharuskan supaya nanti dia bisa lolos di bandaranya. Dan itu memang harus bayar sendiri karena dilakukan di Jerman dan lumayan biayanya. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran saya. Lalu saya dengar lagi ada katanya beberapa orang Indonesia yang datang dari luar negeri ketika sampai di bandara, walaupun punya surat keterangan sehat dari dokter atau dari tes-tes yang seperti itu, tetap saja harus masuk ke karantina di Wisma Atlet. Dan saya tambah lagi khawatir saya kepikiran banyak hal. Dan itu membuat pikiran saya, membuat badan saya, dan rasanya hati saya juga seperti kayak lesu gitu, kayak lemah sekali ya. Dan saya merasa saya nggak enak sekali menghadapi ini. Saya memikirkan anak saya, tapi saya juga tahu saya tidak boleh khawatir sesungguhnya. Karena Tuhan yang meminta supaya kita tidak khawatir. Jadi saya merasa susah. Kenapa saya tidak bisa percaya kepada Tuhan, tapi malahan jadi khawatir gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan menjawab doa saya. Waktu itu ada persekutuan lewat Zoom, dan di persekutuan itu kita membahas Mazmur 23. Kita membaca Mazmur itu 22 kali, lalu kita harus memberi tahu kepada yang lain kita dapat berkat apa dari Mazmur 23. Ya, kita semua sudah hafal ya Mazmur 23. Kita sudah sering menyanyikannya. Tapi saya percaya ini jawaban daripada Tuhan. Tuhan menolong saya lewat ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan Mazmur 23 ini, itu semua inisiatif pertolongan dan kebaikan daripada Tuhan semata-mata. Tidak ada yang kita lakukan untuk menerima setiap kebaikan itu. Ia menyegarkan, ia menuntun, itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Dan saya terlebih lagi mendapat berkat dari kata-kata oleh karena namanya. Jadi saya seperti ditegur gitu ya, kok saya lupa Tuhan punya nama yang demikian hebat, nama yang besar, nama yang dahsyat, Tuhan yang sangat mengasihi saya, anak saya, dan kita semua. Pasti Tuhan akan punya cara, punya jalan untuk menolong segala sesuatunya. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya bersyukur ya, saya diizinkan Tuhan untuk punya rasa khawatir yang demikian banyaknya gitu, supaya saya bisa merasakan
kesegaran yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kesegaran itu buat jiwa saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun Dion mulai dari Jerman, lalu transit di Amsterdam sampai ke Jakarta, lalu akan tiba di Cimahi di rumah. Dan saya bersyukur dan memang Tuhan memberikan jalan keluar untuk itu. Ketika tanpa SIKM, kebetulan itu hari Minggu ya, kami menjemput Dion, karena Dion itu akan tiba di bandara itu jam 7 pagi, jadi kami harus berangkat tengah malam. Jadi ketika kami melewati checkpoint di kilometer 47 itu, pos jaganya ada, tapi orang-orangnya nggak ada. Mungkin pada tidur semua kali ya, dan kami lolos, kami sampai di bandara jam 5 subuh dan kami sempat tunggu dulu. Dan ketika Dion diperiksa-periksa segala macam gitu ya, kami terus berdoa dan puji Tuhan, Dion lolos dan diperbolehkan untuk pulang ke rumah dengan catatan harus karantina mandiri di rumahnya. Dan tidak usah dibawa ke Wisma Atlet ya. Saya bersyukur untuk itu, saya senang sekali. Dan hari itu juga kami pulang jam 2 siang. Kami lewatin checkpoint lagi di kilometer 47, kosong lagi. Nggak ada lagi yang jaga di situ ya. Dan kami tiba dengan selamat, dengan sehat, dan kami bersuka cita. Saya bersyukur untuk pengalaman ini. Pertama, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, melebihi pengucapan syukur saya dari yang pertama itu adalah saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya merasakan secara nyata kuasa firman Tuhan itu menjadi hidup dalam diri saya, dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, dan kiranya kesaksian ini boleh membangun iman Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terima kasih, haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan bersungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik. Kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan melalui setiap harta yang kita miliki, dan kita akan memberikan persembahan kita dengan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Nah, sebelum kita memberikan persembahan itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami mau memberikannya, mempersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai sebagai pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 241, Yesus mau kami bercahaya. Yesus mau kami
bercahaya baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Ya, tema khotbah Gereja GKI Agape bulan Juni ini adalah gereja yang memenuhi panggilannya. Mari kita sebagai umat Tuhan, gerejanya, kita akan memenuhi panggilan Tuhan, yaitu kita akan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kiranya nama Tuhan yang dimasyurkan nantinya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini, nyanyian Kemenangan Iman 168, cerita Tuhan Yesus, aku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Di dalam anugerah dan penyertaan-Mu kami terpelihara hingga saat ini. Kami sehat, kami aman karena ada perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus membutuhkan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini ke depan. Dan secara khusus pada pagi hari ini, ketika kami beribadah bersama secara online, kami membutuhkan nasihat Tuhan lewat firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus membukakan pengertian kami, menerangi hati kami, sehingga lewat bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan, mendapatkan berkat baru dari Tuhan, untuk kami tetap semangat, tetap kami optimis, menatap kehidupan ke depan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca dari satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saya ulangi. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tema khotbah kita bulan Juni ini adalah gereja yang memenuhi panggilannya, atau gereja yang memenuhi panggilan Tuhan. Dari tema ini tersirat pesan bahwa ada kemungkinan gereja yang tidak memenuhi panggilan Tuhan. Pertanyaan kita, apa sih panggilan Tuhan itu bagi gerejanya? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Korintus 10 ayat 31, panggilan Tuhan bagi gereja adalah memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Saya mencatat sedikitnya ada 4 panggilan gereja, dan itu bisa diimplementasikan untuk memuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, tentu kita perlu memahami dulu apa makna gereja sesungguhnya. Apa arti gereja dalam pengertian kita sebagai orang percaya? Kata gereja secara umum dipahami sebagai gedung. Secara umum orang memahami gereja sebagai organisasi dengan segala struktur dan program kerjanya. Di dalamnya ada pelayanan, ada ibadah, mungkin ada program penginjilan atau PI. Di gereja kita ada kelompok tumbuh bersama, ada pemahaman Alkitab, ada program perkawan, perkarya, dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa pemahaman terhadap gereja terdapat kesenjangan antara pengertian umum orang Kristen
dengan pengertian Alkitab. Pengertian umum orang Kristen tentang gereja dan pengertian Alkitab tentang gereja ternyata sangat berbeda. Di dalam Perjanjian Baru, kata gereja adalah eklesia. Eklesia dalam arti sederhana adalah perkumpulan orang percaya, yaitu orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan. Orang percaya dipanggil dari kegelapan dosa masuk ke dalam terang Kristus. Itulah makna gereja, makna eklesia menurut definisi Perjanjian Baru. Kalau kita memahami pengertian gereja dalam pengertian ini, maka kata gereja sama sekali tidak ada hubungannya dengan bangunan atau organisasi keagamaan. Tetapi kata gereja dalam pemahaman Perjanjian Baru ternyata berkaitan erat dengan person atau orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi gereja bicara tentang orang, bukan bicara tentang gedung, bukan bicara tentang organisasi dalam pemahaman Perjanjian Baru. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam prakteknya saya kira sangat sulit untuk memisahkan antara orang atau organisme dan bangunan atau organisasi gereja. Sangat sulit. Jadi kalau ketika kita bicara tentang gereja, berarti kita bicara tentang keterlibatan orang percaya. Karena di dalam gereja ada organisasi dan di sana ada orang percaya. Jadi bicara tentang keterlibatan orang percaya di dalam pelayanan melalui ibadah organisasi yang disebut gereja. Lalu mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, untuk apa kita pergi ke gereja? Apa manfaatnya kita pergi ke gereja? Tujuan ke gereja sebetulnya tidak lain adalah untuk bersekutu. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sehingga kita bertumbuh secara rohani. Dan dampak lebih jauhnya kehidupan kita semakin memuliakan Allah. Kalau kita melihat sepanjang sejarah gereja, banyak orang datang kepada Kristus. Banyak orang yang diselamatkan melalui pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh misi-misi yang mengutus para misionaris ke berbagai belahan penjuru dunia. Dan orang-orang yang dimenangkan, orang yang percaya kepada Kristus, kemudian mereka bertumbuh. Dan pertumbuhan itu terjadi di dalam komunitas gereja. Orang-orang yang dibina di gereja, orang-orang yang diselamatkan, kemudian tidak sedikit melibatkan diri atau menyerahkan diri ke dalam pelayanan. Ada yang menjadi misionaris, ada yang terlibat dalam pelayanan dalam bentuk-bentuk yang lain. Salah seorang yang cukup dikenal di kalangan gereja Kemah Injil yaitu Dr. Robert Alexander Jeffrey. Dia adalah pendiri gereja Kemah Injil Indonesia. Ketika Jeffrey meletakkan pelayanannya di Makassar sekitar tahun 1929, ia menetapkan 3 pilar pelayanan. Dan salah satu pilar penting pelayanan Jeffrey adalah gereja. Kenapa dia menetapkan gereja sebagai pilar pelayanannya? Karena gereja menjadi wadah bagi orang-orang yang baru percaya, bagi orang-orang yang baru diinjili yang menerima Kristus. Di gerejalah mereka dibina sehingga bertumbuh secara rohani dan kemudian mereka hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena itu ketika kita memahami tema, kalau kita ingin memahami tema tentang gereja yang memenuhi panggilannya, maka mau tidak mau kita berbicara tentang perkumpulan atau persekutuan orang percaya yang terhimpun dalam warga atau wadah organisasi gereja.
organisasi gereja ada macam-macam. Gereja kita bernaung di bawah organisasi sinodal yang disebut Gereja Kemah Injil Indonesia. Ada sinode-sinode yang lain, ada HKBP, ada GKJ atau Gereja Kristen Jawa, ada GKI, ada GBI, dan macam-macam. Semua organisasi gereja ini memiliki panggilan yang sama. Semua dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Nah, implementasi panggilan Tuhan terhadap gerejanya, sedikitnya saya mencatat ada 4. Yang pertama adalah ibadah. Panggilan Tuhan bagi gereja yang pertama adalah ibadah atau beribadah. Kita sebagai manusia memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Artinya sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Alkitab mengatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Manusia tetap membutuhkan orang lain di dalam menjalani kehidupannya. Allah memang merancang manusia untuk bertumbuh, dan pertumbuhan itu terjadi melalui persekutuan dengan sesama orang beriman. Seorang yang baru percaya memerlukan persekutuan. Seorang yang baru percaya perlu tumbuh dalam suatu komunitas. Karena itu dia perlu bergabung dengan salah satu gereja. Kalau dia hanya berdiam diri, terpisah dari komunitas gereja, saya kira ini tidak menjadi kondisi yang ideal. Di awal-awal mungkin dia bisa bertahan, tapi lama-lama kesendirian itu akan membuat dia tawar hati. Dan pada akhirnya terhilang. Saya punya pengalaman pada tahun 1982 ketika datang ke Bandung. Pada waktu itu ada KKR di Gelora Saparua Bandung. Dan ketika saya ingin berangkat dari tempat kos saya di daerah Bandung, ada teman kakak saya yang bernama Dedi. Dia datang ke sana dan dia mengatakan ingin berjumpa dengan kakak saya. Tapi kebetulan kakak saya waktu itu tidak ada. Sehingga saya mengatakan lebih baik kamu tunggu di rumah sampai kakak saya datang. Ah, tidak mau katanya. Saya mau ikut kamu mau kemana? Saya bilang saya ini mau ke acara gereja. Dia bukan seorang Kristen. Dia berasal dari agama sebelah ya, agama sepupu. Saya bilang, tidak masalah kamu ikut acara gereja. Oh tidak apa-apa, saya ingin tahu katanya. Saya bilang ini acara KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Oh boleh katanya. Akhirnya saya pergi dengan dia ke Gelora Saparua, masuk di sana dan sudah penuh sesak dengan orang-orang. Dan ibadah itu dimulai dengan pujian. Saya lihat dia menikmati sekali pujian yang dinyanyikan. Tepuk tangan, walaupun dia tidak tahu lagunya, dia hanya ketawa-ketawa sambil melompat-lompat juga ikut gerakan yang di depan. Dan saya berpikir ini orang hanya main-main, ngeledek ya. Karena dia bukan seorang yang percaya. Kemudian tiba pemberitaan firman Tuhan, suasana menjadi begitu hening. Dan ketika altar call dipanggil ya, tantangan diberikan, semua orang disuruh tunduk, suruh berdoa, dan kemudian hamba Tuhan mulai menantang siapa yang mau terima Yesus, silakan berdiri di tempat. Dan pada saat itu saya kaget, teman kakak saya yang bernama Dedi itu di samping saya kok menangis ya. Saya berpikir ini orang main-main atau tidak ini. Dan ketika disuruh berdiri, dia pun berdiri di tempat. Kemudian disuruh maju lagi sampai depan panggung, dia maju. Kemudian didoakan, dan setelah selesai saya bertanya kepada dia, apa yang terjadi dengan kamu? Saya nggak ngerti kok saya bisa menangis. Saya menyadari saya ini orang yang berdosa.
dan saya membutuhkan Yesus. Dan akhirnya dia mengaku dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pulang dari KKR, setiap hari dia datang ke rumah, dia bertanya tentang kekristenan, dan saya menjelaskan tentang kekristenan itu sebisa saya pada saat itu. Satu kesempatan saya ajak dia ke gereja, dan tidak lama kemudian karena saya berangkat ke Malang untuk studi di sana, saya menyarankan dia agar bergabung dengan salah satu gereja. Nah, saya berangkat dari tahun 83, kemudian tahun 86 saya kembali lagi ke Bandung bertemu dengan dia. Saya bertanya, gimana? Kamu sekarang bergereja di mana? Dan dia menjawab, aduh, saya tidak ke gereja. Kenapa? Karena ketika saya di rumah bercerita kepada keluarga saya dan saya mencoba membaca Alkitab, saya ditentang habis-habisan oleh keluarga saya. Dan akhirnya saya tidak tahan dan saya kembali lagi ke gereja saya atau ke agama saya yang lama. Jadi seorang yang terpisah dari gereja, seorang percaya yang terpisah dari gereja, dia akan menjadi lemah. Kemudian menjadi kering rohaninya dan pada akhirnya mati secara rohani. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Lewat bagian ini Paulus mengatakan, kita adalah anggota keluarga Allah yang tergabung dalam satu rumah yang kudus. Jadi menurut Paulus, orang percaya adalah anggota keluarga Allah yang tergabung dalam rumah yang kudus. Kita bisa mengartikan bahwa rumah yang kudus bisa jadi gereja, dalam pengertian gedung di mana kita ada di dalamnya. Ketika kita berkumpul bersama, Allah hadir di tengah-tengah kita melalui rohnya, dan tentu kehadiran Allah memberkati kita. Ketika kita beribadah bersama di gereja, maka cakrawala kita diperluas dan kita semakin dikuatkan. Ada seorang teman di kantor saya, dia mengatakan, saya malas ke gereja. Loh, saya bilang, kenapa malas ke gereja? Alasannya macam-macam. Jadi, kalau hari Minggu kamu kemana? Saya bertanya kepada beliau. Dia mengatakan, kalau hari Minggu saya beribadah sendiri di kamar. Dengan cara apa? Ya, saya putar televisi. Saya pernah ibadah bareng dengan George Bush menurut dia. Saya juga pernah ibadah bareng bersama dengan John Hartman, ya, seorang penginjil televisi yang terkenal di Indonesia pada saat itu. Jadi untuk apa saya datang ke gereja? Apalagi saya melihat di gereja banyak orang-orang yang gak benar katanya. Jadi kadang-kadang orang berpikir dia tidak membutuhkan gereja. Dengan berdiam diri dia bisa beribadah, menyembah Tuhan bahkan di depan televisi, ya. Saya kira model pemahaman seperti ini sangatlah tidak sehat untuk pertumbuhan iman. Kenapa? Karena ketika seseorang atau orang percaya terpisah dari komunitas orang percaya, dalam hal ini di luar gereja, maka bisa dipastikan lama-lama dia bisa menjadi terasing dari komunitas orang percaya. Dan sangat potensial dia bisa terhilang. Jadi ibadah bersama menjadi sangat penting, karena ibadah bersama membuat kita bergairah, membuat kita bersemangat, dan menjadi sumber kekuatan. Ketika kita beribadah bersama dalam komunitas, yang lemah bisa dikuatkan, yang susah bisa dihiburkan, yang sakit atau yang punya masalah bisa kita doakan bersama. Sehingga kita merasa tidak berjuang sendirian, tapi ada topangan dari saudara-saudara seiman di dalam jemaat kita. Jadi panggilan Tuhan bagi gereja yang pertama adalah beribadah. Karena itu nasihat Paulus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Intinya Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama. Pesan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, saya kira ini menjadi satu
kata kunci. Kenapa kita harus bergereja? Kenapa kita harus bergereja? Paulus mengatakan janganlah, atau penulis surat Ibrani mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri, berarti ada bahaya di sana. Karena itu penting bagi kita untuk tetap berada dalam komunitas gereja. Yang kedua, gereja yang memenuhi panggilannya ada gereja yang mengasuh atau ada pengasuhan di dalamnya. Ada saling asuh di antara jemaat. Memang tanggung jawab pengasuhan kadang-kadang kita batasi kepada peran seorang gembala, rohaniwan, atau barangkali dalam konteks jemaat kita, badan pengurus jemaat. Mereka lah yang mengasuh jemaat yang ada di dalam gereja. Saya kira pemahaman ini tidak sepenuhnya benar ya. Memang mereka diberi tanggung jawab untuk membina, mendidik, mengasuh jemaat. Tapi sebagai jemaat kita juga diberi tanggung jawab yang sama untuk saling mengasuh, saling mendorong, saling memberikan semangat satu dan yang lain. Kenapa? Karena manusia secara individu cenderung lemah. Manusia secara individu rentan atau mudah mengalami masalah di dalam kehidupannya. Jadi kesendirian itu sangat potensial membuat orang untuk lemah. Karena itu seperti saya katakan di awal tadi, Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, manusia itu tidak baik hidup seorang diri saja, dia butuh orang lain. Nah, kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, merupakan kumpulan orang-orang yang harus diberi makan, harus diberi vitamin rohani, agar tumbuh secara sehat. Dan gereja sebagai kelompok besar dapat diibaratkan seperti stasiun pusat. Di stasiun pusat itulah tempat di mana karunia-karunia rohani dibagikan. Penghiburan diberikan satu kepada yang lain dan nasihat disampaikan. Di luar gereja mungkin kita bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan penghiburan. Tapi penghiburan dari saudara-saudara seiman pasti bernilai lebih. Karena penghiburan itu biasanya dilandasi nasihat dari firman Tuhan. Jemaat atau orang percaya bisa dipastikan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Allah telah merancang kita untuk saling membagi, untuk saling berbagi pengalaman dan saling memberi dorongan, supaya kita saling menopang satu dengan yang lain. Dalam konteks ini kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 1-2, Paulus memberikan nasihat yang sangat penting. Di sana dia mengatakan, jemaat yang kuat secara rohani harus menolong yang lemah. Lebih lanjut dia mengatakan, saling bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Saya kira ada yang menarik kalau kita bicara pemikiran masyarakat di mana kita tinggal daerah Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda. Dalam pemikiran tradisional masyarakat Sunda dikenal istilah sili asa, sili asi, dan sili asuh. Dan ini menjadi semboyan dari Siliwangi juga ya. Sili asa artinya saling menajamkan pikiran. Sili asa selain saling menajamkan pikiran juga saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, sili asi artinya saling mengasihi. Dan yang terakhir adalah sili asuh, yang berarti saling mengasuh atau saling membimbing. Saya kira prinsip-prinsip sili asa, sili asi, dan sili asuh ini menjadi prinsip kehidupan sosial yang sangat penting, yang juga memiliki nilai rohani yang tinggi, dan ini sangat alkitabiah menurut saya. Karena itu setiap orang yang ada dalam komunitas gereja, suka atau tidak suka, dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Jadi kita yang ada dalam wadah organisasi gereja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling mengisi. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat dan seterusnya. Saling mengisi. Karena itu gereja wajib mencari tahu karunia atau talenta apa dari masing-masing jemaatnya. Kenapa kita harus perlu tahu karunia dan talenta dari masing-masing jemaat? Supaya peran masing-masing jemaat dapat dioptimalkan, dapat dimanfaatkan, dapat diberdayakan untuk menunjang pelayanan. Kadang-kadang ada yang bertanya begini, sampai saat ini saya tidak tahu apa sih yang menjadi karunia saya. Sampai saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi talenta saya yang harus saya bagikan kepada orang lain. Saya kira mungkin kita perlu mencari tahu, ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Pak Gembala kita pernah memimpin KTB di daerah Sangkuriang. Pada saat itu beliau membagikan lembar isian atau semacam kuesioner, ya. Dan lembar itu berisi beberapa pertanyaan cukup banyak. Tujuannya adalah untuk mengetahui karunia yang dimiliki masing-masing jemaat. Dan kami yang ada di kelompok KTB pada saat itu, kami mengisi semua. Dan akhirnya kami mengetahui, oh ternyata saya memiliki kekuatan di bidang ini. Saya memiliki talenta di bidang ini. Dan akhirnya dengan begitu itu sangat menolong. Sehingga kita bisa percaya diri mendayagunakan potensi, talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika gereja dapat memahami karunia atau talenta dari masing-masing jemaat, saya kira pasti anggota jemaatnya akan menerima berkat rohani dari Tuhan. Dan selain itu, gereja sebagai organisasi, sebagai wadah di mana orang-orang percaya berkumpul di dalamnya, tentu gereja akan menerima dampak yang positif. Gereja akan semakin berkembang dan semakin meningkat di dalam kinerjanya, di dalam pelayanannya. Kemudian yang ketiga, panggilan Tuhan terhadap gerejanya itu apa? Yang ketiga adalah saling menasihati. Nasihat ini menjadi satu kebutuhan yang penting. Kenapa? Karena nasihat pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap orang tanpa kecuali. Mengapa kita perlu nasihat? Karena kalau kita hidup sendirian, kita tidak mendapatkan masukan, nasihat dari orang lain, dapat dipastikan kita mudah tersesat. Kita mudah jalan kita menyimpang dari jalan yang seharusnya. Jadi kesendirian selalu membawa persoalan di dalam kehidupan manusia. Jadi dia membutuhkan orang lain, terutama nasihat dari orang lain. Apalagi kalau kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 19 ayat 20 sampai 21 di sana dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Di dalam nasihat ternyata terkandung didikan. Itulah pesan dari Amsal tadi. Di dalam nasihat terkandung didikan, dan nasihat itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa berupa saran, bisa berupa kritik, dan juga bisa berupa koreksi. Yang menjadi persoalan, kadang-kadang orang tidak mudah menerima nasihat, apalagi kritik atau koreksi. Apalagi kalau kritiknya bersifat menjatuhkan. Jadi saling menasihati ini menjadi sangat penting. Tapi kita juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam menyampaikan kritik, supaya itu disampaikan secara baik dan juga bisa diterima dengan baik oleh orang yang dikritik atau dinasihati. Di dalam kelompok atau komunitas gereja, kita adalah orang yang saling bertanggung jawab satu sama yang lain. Kita perlu saling menasihati. Intinya berbagi hikmat,
dan pengetahuan. Kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Kenapa? Karena manusia memang membutuhkan orang lain, supaya kualitas dirinya semakin muncul, semakin kelihatan. Ada satu lagi nasihat atau bagian firman Tuhan yang penting yang disampaikan oleh sang bijak. Amsal pasal 27 ayat 17. Di sana dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya orang ketika memberikan nasihat, memberikan masukan, dia bisa menajamkan orang lain. Karena itu ketika ada manusia yang merasa tidak membutuhkan orang lain, saya kira orang seperti itu sama seperti bongkahan arang yang kehilangan panasnya, kehilangan tenaganya bila dikeluarkan dari perapian. Dan budaya masyarakat modern cenderung memupuk sifat individualisme yang tidak sehat, sehingga manusia kadang menjadi egois dan menjadi masa bodoh. Tapi prinsip hidup Kristen yang diajarkan di dalam Alkitab adalah kita perlu saling terhubung satu sama yang lain. Kenapa kita perlu saling terhubung? Karena kita adalah anggota dari tubuh Kristus, di mana setiap anggota saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam persekutuan orang percaya, saling menasihati menjadi sangat penting. Kenapa? Kita saling memperkaya lewat nasihat. Kita saling berbagi pengalaman dengan karunia, kelebihan, talenta kita yang berbeda-beda. Tadi dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Jadi nasihat itu pada dasarnya bernuansa menolong kalau itu diterima dengan baik. Ada pepatah yang cukup lazim yang kita sering dengar, dikatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau kita menjalani atau menerapkan kehidupan seperti ini, maka kehidupan kita akan berjalan dengan ringan dan hidup kita pasti menyenangkan, terutama dalam komunitas kehidupan berjemaat. Yang terakhir, panggilan gereja, panggilan Tuhan terhadap gerejanya adalah pelayanan. Saya kira ketika kita bicara tentang pelayanan ini sering dipahami dalam arti yang sempit dan dibatasi pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Orang berpikir pelayanan itu adalah pemberitaan firman Tuhan saja, penginjilan pribadi atau PI, KTB, pemahaman Alkitab. Atau pelayanan itu bisa jadi berarti kunjungan kepada orang-orang sakit, kunjungan kepada orang-orang di penjara, kita mendoakan mereka di sana, itulah pelayanan. Atau sebagian orang mengatakan pelayanan bentuknya adalah mengunjungi panti asuhan. Atau dalam konteks gereja, pelayanan itu adalah bagian dari badan pekerja jemaat atau BPJ. Jadi pelayanan itu sering dipahami sebagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja dan lembaga-lembaga Kristen dengan segala macam bentuknya. Saya kira semua itu memang tidak ada salahnya. Itu memang bagian dari pelayanan. Akan tetapi pelayanan menurut perspektif Kristen, menurut Paulus, artinya lebih luas. Kolose 3:23, saya kira ini menjadi standar kualitas pelayanan kehidupan orang percaya. Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kira ayat ini berbicara tentang skop atau ruang lingkup pelayanan seutuhnya, di mana perbuatan atau kegiatan kita, termasuk pekerjaan apapun, sesungguhnya itu merupakan sarana pelayanan kita kepada Tuhan.
Jadi tanggung jawab gereja adalah menanamkan dan memberikan pemahaman kepada jemaat tentang arti sejati dari pelayanan. Sehingga makna pelayanan dapat diterjemahkan dalam praktik hidup berjemaat sehari-hari. Karena itu melalui gereja, kita sebagai jemaat dapat menyatukan segala daya dan potensi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, terutama membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan kepada Kristus. Dalam praktik pelayanan, kita dapat mengambil bagian apapun peran yang diberikan kepada kita. Sekecil apapun peran itu, pasti akan berguna di dalam kerangka membantu atau meningkatkan pelayanan melalui gereja di mana kita berjemaat. Dalam praktik pelayanan kita dapat berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Bisa juga dengan lembaga-lembaga Kristen lain atau gereja-gereja yang lain. Kita dapat merencanakan atau melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan. Sehingga pelayanan itu tidak kita kerjakan sendiri, tapi kita bersama-sama sehingga pelayanan itu bisa berjalan dengan lebih dinamis lagi. Intinya, apapun yang kita lakukan sebagai warga gereja, kita wajib mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kira inilah standar pelayanan Kristen yang mesti kita jalankan. Mengakhiri renungan pada pagi menjelang siang hari ini, saya ingin mengajak kita, ketika kita berbicara tentang gereja yang memenuhi panggilan Tuhan, sesungguhnya kita berbicara tentang hakikat gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan salah satunya melalui kehidupan berjemaat, yaitu kehidupan bergereja. Sebagai warga gereja kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah. Kita juga dipanggil untuk saling mengasuh. Kita dipanggil untuk saling menasihati. Dan kita juga dipanggil untuk terlibat aktif di dalam pelayanan. Apapun atau sekecil apapun peran kita. Saya kira akan menjadi sulit bagi kita untuk memenuhi panggilan Tuhan jika kita berjalan sendiri-sendiri. Gereja juga akan menjadi sulit bertumbuh dan berkembang jika setiap anggotanya mementingkan diri sendiri. Saya kira di tengah situasi kita saat ini, di tengah bayang-bayang COVID-19 yang membayangi pelayanan kita, saya kira renungan hari ini mengajak kita untuk kita tetap semangat dan untuk kita tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga sekecil apapun sumbangsi sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus dalam komunitas gereja, pasti itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, pasti itu akan dihargai Tuhan. Dan yang pasti peran kita akan memberi kontribusi dan dampak positif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan sudah menyapa kami lewat firman-Mu, dan kami merasa sungguh disegarkan kembali Tuhan panggilan kami sebagai jemaat untuk terlibat mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya lewat kehadiran kami dalam ibadah, dan di dalamnya kami boleh saling menasihati, saling asa, saling asuh, saling asih, dan kami terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mendorong kami untuk kami terus tekun mengiring Tuhan dan giat mengambil bagian terlibat dalam pelayanan Tuhan lewat gereja kami. Secara khusus kami bersyukur untuk bersama dengan Ibu Reti yang Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun lagi pada bulan ini, beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi hamba-Mu sampai sejauh ini.
Kami terus doakan untuk kesehatannya, biarlah Tuhan terus tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan, sukacita dalam kehidupannya Tuhan. Supaya semakin hari dia semakin kuat di dalam Tuhan. Kami terus mendukung dalam doa untuk pelayanan yang Ibu Reti lakukan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus membawa jiwa untuk diselamatkan dan dikuatkan. Kami berdoa juga untuk Pak Agus yang saat ini masih bergumul dengan kesehatannya. Kami mendukung dalam doa dan kami mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah hamba-Mu, pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Sehingga di masa-masa yang akan datang hamba-Mu boleh sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala, terutama dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan lewat gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang lain juga, untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami ingat Ibu Wayan, Oma Jiman, Oma Simon, Oma Wenas. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka, tambahkan kekuatan, kesehatan bagi mereka terus ya Tuhan, sehingga dalam usia yang ada mereka terus bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang lain yang sakit, yang kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan tahu kondisi mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan lawat mereka dan jamah mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan, masalah pekerjaan atau masalah-masalah yang lain Tuhan. Tuhan lawat mereka dan beri jalan keluar, penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sampai saat ini mereka terus bergumul untuk pendidikan mereka secara online. Kami sadar ini tidak mudah bagi mereka Tuhan, tapi Tuhan kiranya berkati anak kami, tambahkan semangat bagi mereka, ketekunan untuk mereka terus belajar dan belajar sehingga peroleh hasil yang baik lewat sekolah mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat Indonesia, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami khususnya menghadapi masalah COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat ditaati oleh seluruh warga Indonesia, sehingga penanganan pandemi ini boleh tertangani dengan baik dan sedikit demi sedikit kami terhindar atau terbebas dari COVID-19 ini. Berikan hikmat Tuhan kepada pemimpin kami, Presiden dan seluruh jajarannya, pembantu-pembantunya Tuhan, para menteri, sehingga mereka dapat bersatu padu, bersinergi untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam kerangka membawa negara ini semakin hari semakin baik, semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami di sini Tuhan, Gereja Kemah Indonesia Jemaat Agape dengan segala programnya. Memang saat ini masih terkendala karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong supaya apa yang bisa kami kerjakan, kami dapat lakukan Tuhan. Sehingga pelayanan ini dapat terus bertumbuh, dapat berkembang, sehingga jemaat ini semakin dewasa di dalam Tuhan, di tengah situasi apapun. Dan meyakini bahwa dalam situasi apapun ada penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, dan biarlah kiranya Tuhan yang terus membimbing kehidupan kami ke depan. Kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri, kami terus membutuhkan Tuhan untuk menopang kami, mendampingi kehidupan kami ke depan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Bersama kita katakan, amin. Ibadah kita selesai,
Tetap semangat, tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur